Selamat datang di channel Kantong Official. Sebelum tonton jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami. Yuk langsung aja kita mulai. Arena olahraga di kota Aksaray malam itu benar-benar mendidih. Tribun penuh, para pendukung Kuzeiboru berteriak lantang, mencoba memberi tekanan kepada tim tamu Manisa BBSK. Laga ini diprediksi akan ketat, karena Kuzeiboru terkenal dengan barisan pemain asing yang eksplosif. Namun, ada satu nama yang jadi sorotan Megawati Hangestri, sang ratu spike asal Indonesia, yang tengah berada dalam performa puncak. Sejak pemanasan, tatapan Mega sudah berbeda. Tenang, fokus, namun ada bara yang menyala di balik matanya. Ia tahu, lawan kali ini bukan hanya tim kuat, tapi juga punya publik yang fanatik. Namun, Mega justru merasa tertantang. Set pertama, amukan awal, peluit dibunyikan, dan laga dimulai. Kuzeiboru langsung mencoba menekan lewat servis keras pemain asal Brasil mereka. Namun, Mega langsung menjawab dengan sebuah smash petir yang menukik tajam ke pojok lapangan. Bola tak mampu dihalau, dan skor pertama untuk Manisa. Sorak-sorai penonton seketika terdiam. Komentator Turki bahkan berseru, "Megawati, touch unstoppable." Seakan belum cukup, Mega kemudian menghantam 3 spike beruntun yang membuat blok Kuzeiboru berantakan. Kecepatan bola mencapai lebih dari 100 km per jam, dan tiap kali ia melompat, seakan ada badai yang turun dari langit. Set pertama ditutup dengan skor 25-15. Megawati mencatat 11 poin hanya dalam satu set, rekor yang membuat lawan kelabakan. Set 2, Kuzeiboru mulai panik. Memasuki set kedua, Kuzeiboru mencoba mengubah strategi. Mereka menaruh 2 bloker tinggi tepat di depan Mega. Tapi Mega bukan pemain sembarangan. Ia menatap blok itu seakan menantang, lalu melompat lebih tinggi dan menghantam bola lurus ke arah tangan bloker, membuat bola mental jauh keluar. Spike itu disambut teriakan keras Mega, mengguncang arena. Penonton Kuzeiboru yang tadinya berisik mulai terdiam, sementara supporter Manisa bersorak makin lantang. "Mega is on fire," seru pelatih Sanyer dari pinggir lapangan. Kuzeiboru makin frustrasi. Setter mereka mencoba memainkan tempo, namun justru Megawati membaca arah bola dengan cepat, melakukan block kill spektakuler yang membuat salah satu speaker asing Kuzeiboru jatuh terduduk. Set kedua berakhir dengan skor 25-18. Mega sudah mengumpulkan total 21 poin hanya dalam 2 set. Wajah-wajah pemain Kuzeiboru terlihat pucat. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemain Asia bisa menghancurkan pertahanan mereka secepat ini. Set 3, penghancuran tanpa ampun. Masuk set ketiga, situasi sudah jelas. Kuzeiboru kehilangan semangat, sementara Megawati justru semakin menggila. Ia memulai set dengan servis es beruntun yang membuat tribun semakin hening. 2, 3, hingga 5 kali servis kerasnya tak mampu dikembalikan dengan sempurna. Kapten Kuzeiboru mencoba membangkitkan rekan-rekannya, namun Mega sudah tak bisa dihentikan. Setiap kali bola diarahkan ke dirinya, ia mengubahnya menjadi poin. Bahkan ada satu momen dramatis ketika Mega melakukan back attack dari garis belakang, melompat setinggi hampir 3 meter, dan menghantam bola begitu keras hingga salah satu pemain lawan terjatuh ke lantai. Skor akhir set ketiga, 25-12. Manisa BBSK menang telak 3-0, dan Kuzeiboru benar-benar tak berdaya. Euforia kemenangan. Begitu peluit panjang berbunyi, Mega mengepalkan tangan ke udara. Rekannya langsung memeluknya, sementara pelatih Sanyer berdiri memberi tepuk tangan dengan mata berbinar. Statistik akhir mencatat, Megawati Hangestri, 33 poin 24 spike, 5 blok, 4 es. Efisiensi serangan mencapai 70%, sebuah angka yang jarang ditembus bahkan oleh bintang dunia. Media Turki langsung menulis, Megawati bukan hanya pemain asing, ia adalah badai yang menghancurkan Kuzeiboru malam ini. Sementara di Indonesia, para fans bangga luar biasa. Nama Megawati trending, dengan julukan baru, Petir Anatolia, karena amukannya di tanah Turki tak bisa dibendung. Euforia dan bayangan musuh baru. Malam setelah kemenangan telak atas Kuzeiboru, suasana ruang ganti Manisa BBSK penuh sorak-sorai. Para pemain saling berpelukan, tertawa, dan bernyanyi kecil. Namun, di sudut ruangan, Megawati hanya tersenyum tipis. Keringatnya masih menetes, tubuhnya masih panas, tapi matanya tajam seolah menatap masa depan. Pelatih Sanyer mendekat. "Mega,
kau luar biasa. Tapi ingat, ini baru permulaan. Lawan yang lebih berat sudah menunggu. Mega mengangguk pelan. Ia tahu siapa yang dimaksud. Di benaknya sudah muncul bayangan jersey kuning hitam milik Fenerbahce dan merah kuning milik Galatasaray. Klub-klub raksasa dengan pemain bintang dunia. Mimpi yang menjadi tekanan. Keesokan harinya, media Turki penuh dengan foto Megawati menghantam bola dengan tatapan membara. Judul-judul headline menulis, Megawati, Ratu Baru Liga Turki. Kuzeyboru dibantai, Mega Hangestri lahirkan era baru. Namun, semakin besar sorotan, semakin berat beban yang ia rasakan. Telepon genggamnya penuh pesan dukungan dari Indonesia, keluarga, bahkan pejabat yang bangga melihat kiprahnya di luar negeri. Di tengah malam, Mega terbangun dari tidurnya. Ia duduk di ranjang hotel, memandangi tangan kanannya yang sedikit bengkak akibat spike keras bertubi-tubi. Apakah aku bisa terus seperti ini? Bisiknya dalam hati. Latihan neraka. Sanyer paham euforia bisa berbahaya. 2 hari setelah kemenangan, ia mengumpulkan tim di gym. Latihan fisik keras menanti. Push up, sprint, angkat beban semuanya digandakan. Saat beberapa pemain mulai mengeluh, Mega tetap diam dan fokus. Ia tahu, tubuhnya harus kuat jika ingin menghadapi blok-blok baja dari pemain dunia seperti Vargas atau Boskovic. Sanyer berteriak lantang, Mega, kau bintang tim ini. Tapi ingat, bintang yang bersinar paling terang juga paling cepat padam jika tidak dijaga. Mega menatap pelatihnya, lalu mengangguk. Ia sadar, mental dan fisik harus sama-sama ditempa. Panggung ujian baru, liga berlanjut. Lawan berikutnya bukan tim papan bawah. Eczacıbaşı Fitra, klub kaya dengan deretan bintang internasional, sudah menunggu. Arena Istanbul penuh sesak, sorakan menggema, dan kali ini Manisa datang sebagai underdog. Namun, nama Megawati sudah jadi momok. Spanduk-spanduk bertuliskan Stop Megawati. Berkibar di tribun lawan. Mega berdiri di tengah lapangan, menatap lawan yang memasang blok 3 orang hanya untuknya. Tapi alih-alih gentar, senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau kalian pikir bisa menghentikanku, coba saja, gumamnya. Duel panas lawan Eczacıbaşı. Istanbul Sports Hall malam itu bergemuruh. Ribuan penonton berjejer rapat, mayoritas pendukung tuan rumah Eczacıbaşı Fitra. Mereka membawa drum, trompet, dan spanduk besar bertuliskan, Stop Megawati. Bagi klub-klub besar Turki, Megawati kini bukan hanya lawan, ia sudah jadi ancaman yang harus ditaklukkan. Awal pertandingan, tekanan maksimal, peluit panjang berbunyi. Set pertama dimulai, dan langsung terasa betapa beratnya pertandingan ini. Setter Manisa, Gamze, mencoba memainkan bola cepat, tapi Eczacıbaşı sudah siap. Begitu bola diarahkan ke Mega, 3 bloker sekaligus meloncat menutup jalannya. Smash kerasnya berhasil dipantulkan balik. Penonton bergemuruh seakan mendapat gol kemenangan. Mega terdiam sebentar, lalu mengepalkan tangan. Belum, aku belum menyerah. Balas dengan api. Pada rally berikutnya, Gamze kembali memberi bola ke Mega. Kali ini Mega pura-pura akan menghantam keras, tapi dengan cepat ia melakukan tip cerdik yang jatuh manis di depan net. Sorak-sorai kecil dari supporter Manisa terdengar, sementara Mega menghela napas lega. Ia tahu tak bisa hanya mengandalkan kekuatan, kali ini ia harus main dengan otak. Set pertama berlangsung ketat, Eczacıbaşı unggul 20-18. Namun Mega tiba-tiba meledak dengan 3 spike beruntun, masing-masing menembus blok lawan. Skor berbalik jadi 21-20 untuk Manisa. Akhirnya, set pertama berhasil direbut Manisa 25-23. Mega mencatat 9 poin. Set kedua, luka dan tekad. Namun malapetaka datang di set kedua. Pada satu rally panjang, Mega meloncat tinggi untuk blok, tapi mendarat sedikit miring. Kakinya terasa sakit, wajahnya meringis. Pelatih Sanyer panik. Mau diganti, Mega. Mega menggeleng keras. Tidak, selama aku masih bisa berdiri, aku tetap bertarung. Dengan tekad membara, ia kembali ke lapangan. Meski kesakitan, ia justru makin agresif. Spike kerasnya bahkan membuat salah satu libero Eczacıbaşı terjungkal hingga mengenai papan iklan. Penonton terdiam sesaat sebelum kembali bersorak. Set kedua berlangsung sengit, tapi kali ini Eczacıbaşı lebih konsisten. Mereka menang 26-24. Kedudukan jadi imbang 1-1. Set ketiga, api yang membakar. Di bench, Mega menatap kaki kanannya yang masih nyeri.
Namun ketika melihat rekan setimnya mulai kehilangan semangat, ia bangkit dan berteriak lantang. "Jangan takut, selama aku di sini, kita bisa menang." Kalimat itu seperti listrik yang menyetrum semangat Manisa. Mereka kembali ke lapangan dengan wajah berapi-api. Mega kemudian menunjukkan performa luar biasa. Ia tidak hanya menyerang, tapi juga melakukan blok penting, bahkan mencatat servis es back-to-back. Penonton Istanbul mulai gelisah, sorakan mereka melemah setiap kali Mega mencetak poin. Set ketiga berakhir dengan skor telak 25-18 untuk Manisa. Mega mencatat total 25 poin sejauh ini. Set keempat, pertaruhan terakhir. Etsubasi jelas tidak mau dipermalukan di kandang. Mereka mengerahkan segalanya di set keempat. Serve keras, quick attack, hingga double block semuanya diarahkan untuk meredam Megawati. Namun Mega sudah masuk ke mode tak terkalahkan, ia spike dari depan, dari belakang, bahkan dari bola setengah matang. Setiap kali ia menghantam bola, penonton hanya bisa terdiam. Di titik krusial, skor 24-23 untuk Manisa. Mega bersiap menerima set dari Gamze. Ia melompat, dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia menghantam bola lurus ke garis belakang. Boom! Bola jatuh sempurna. Poin terakhir, Manisa menang 3-1 atas Etsubasi. Euforia di tengah sakit, Mega terjatuh setelah spike terakhir, memegangi kakinya yang makin sakit. Namun rekan-rekan setimnya langsung memeluknya. Sorakan supporter Manisa yang datang jauh-jauh meledak di tribun. Statistik akhir, Megawati Hangestri, 34 poin 28 spike, 4 blok, 2 es. Media Turki keesokan harinya menulis, Megawati bukan hanya mesin poin, ia adalah jiwa dan nyawa Manisa. Namun di balik sorak kemenangan, Mega tahu, kakinya membutuhkan perawatan serius. Jika dibiarkan, itu bisa mengancam kariernya. Luka yang menguji. Malam kemenangan melawan Etsubasi seharusnya jadi pesta besar bagi Manisa BBSK. Namun di ruang medis stadion, suasana jauh dari kata meriah. Megawati terbaring di atas ranjang pemeriksaan, kakinya dibalut es tebal. Dokter tim memeriksa dengan seksama, wajahnya serius. "Mega, ada sedikit robekan otot di pergelangan. Kau butuh istirahat minimal 2 minggu, katanya tegas. Ruangan hening, para pemain terdiam, sementara pelatih Sanyer menatap Mega penuh dilema. "Kau dengar itu, kau harus berhenti sejenak. Tim ini butuh kau, tapi kami lebih butuh kau sehat." Mega menggigit bibir. Ia tahu betul artinya absen 2 minggu, Manisa akan menghadapi Galatasaray dan Fenerbahce tanpa dirinya. Dua raksasa liga yang bisa menghancurkan momentum mereka. Malam gelisah. Di hotel, Mega duduk sendirian di balkon. Lampu kota Istanbul berkelip, tapi pikirannya gelap. Ponselnya penuh dengan ucapan selamat dari fans Indonesia. "Mega, kau pahlawan. Teruslah berjuang, kami bangga padamu." Namun semua itu terasa seperti beban. Ia menatap kakinya yang dibalut, lalu berbisik lirih. "Kalau aku berhenti, apakah mereka semua akan kecewa?" Air mata menetes pelan. Mega bukan hanya bertarung melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan rasa takut akan kehilangan segalanya. Dialog rahasia dengan Sanyer. Keesokan harinya, Sanyer memanggil Mega ke ruang taktik. Papan strategi penuh coretan. "Mega, dengarkan aku," kata pelatih itu, suaranya pelan tapi tegas. "Kau memang bintang, tapi jangan lupa, voli adalah permainan tim. Kalau kau paksakan diri, kau bisa hancur. Aku tak mau kehilanganmu untuk sisa musim." Mega menunduk, namun kemudian menjawab dengan suara serak. "Coach, aku datang ke Turki bukan untuk duduk di bangku cadangan. Aku tidak bisa melihat tim ini jatuh tanpa aku." Sanyer menatap matanya lama sekali, lalu menghela napas berat. "Kalau begitu, kita akan buat strategi gila. Kau tidak main penuh, tapi masuk di saat-saat krusial. Kau jadi senjata rahasia." Manisa tanpa Mega. Hari pertandingan melawan Galatasaray tiba. Arena Istanbul kembali penuh sesak. Mega hanya duduk di bench dengan jaket tebal, wajahnya penuh kegelisahan. Set pertama, Manisa tertinggal jauh. Tanpa Mega, serangan mereka tumpul. Galatasaray memimpin 25-17. Suporter tuan rumah bersorak, seolah kemenangan sudah di tangan. Mega menggenggam lututnya, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin sekali masuk. Saat krusial, set kedua, skor imbang 23-23. Sanyer menoleh ke bench, menatap Mega. "Siap." Mega mengangguk,
meski rasa sakit masih menusuk di kakinya. Penonton kaget ketika Mega berdiri, melepas jaket, lalu berjalan ke lapangan. Sorakan bercampur ejekan menggema. Gamze, setter Manisa, langsung paham. Bola pertama diarahkan ke Mega. Ia melompat sedikit pincang, tapi cukup tinggi dan menghantam bola keras ke lantai. Boom, poin untuk Manisa. Mega mengangkat tangan, menatap penonton dengan mata berapi-api. Set kedua direbut Manisa 27-25. Akhir dramatis. Namun tubuh Mega tak bisa dipaksa lama. Ia hanya bertahan satu set sebelum kembali duduk. Galatasaray akhirnya menang 3-1. Meski kalah, media justru menyoroti keberanian Mega. Dengan kaki cedera, ia masih sanggup mengubah jalannya pertandingan. Seorang pejuang sejati, tulis salah satu surat kabar olahraga Turki. Di ruang ganti, rekan setimnya menghampiri Mega. Kapten tim menepuk pundaknya. Mega, kau bukan hanya pemain, kau adalah simbol. Kami akan berjuang bersamamu, apapun yang terjadi. Mega tersenyum kecil. Meski sakit, hatinya hangat. Ia tahu pertempuran baru saja dimulai. Pertemuan dengan Vargas. Nama Melissa Vargas sudah lama jadi momok di dunia voli. Bomber asal Kuba yang kini memperkuat Turki itu dikenal dengan julukan Iron Hammer, palu besi yang tak kenal ampun. Setiap kali ia melompat, seakan ada rudal balistik yang meluncur ke lapangan lawan. Dan malam itu, di Ankara, seluruh sorotan tertuju pada satu momen, Vargas vs Megawati Hangestri. Arena pertempuran. Arena Ankara Sport Salonu dipenuhi lebih dari 10.000 penonton. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "This is Vargas Kingdom, Mega will fall tonight." Namun di sisi lain, supporter Manisa yang datang jauh-jauh dari kota kecil mereka juga tak kalah lantang. Mega Thunder, strike again. Mega berdiri di dekat net, menatap Vargas di seberang lapangan. Mata mereka bertemu. Vargas tersenyum tipis, penuh percaya diri. Mega balas dengan tatapan dingin. 200 spike akan bertempur. Set pertama, palu besi. Pertandingan dimulai, dan Vargas langsung menunjukkan kelasnya. Serve kerasnya membuat Manisa kelabakan. Spike pertama darinya menghantam lantai, bola melesat seakan ditembakkan meriam. Skor 5-1 untuk Fenerbahce. Mega mencoba membalas, tapi 3 bloker menunggunya. Spike kerasnya tertahan, bola mental keluar. Penonton tuan rumah bersorak, Vargas. 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 Set pertama berakhir 25-14. Fenerbahce mendominasi. Mega menunduk, wajahnya muram, sementara Vargas menatapnya seolah berkata, "Kau belum selevel denganku." Set kedua, api kebangkitan. Pelatih Sanyer menepuk pundak Mega di bench. "Mega, jangan lawan Vargas dengan kekuatan. Lawan dia dengan jiwa." Kata-kata itu menancap dalam. Mega kembali ke lapangan dengan energi berbeda. Ia tidak lagi hanya menghantam bola keras, tapi mulai memainkan tempo, tip, shoot shot, dan variasi spike. Pada skor 18-18, Mega mendapat bola back attack. Ia melompat setinggi mungkin meski kakinya masih nyeri. Boom! Bola menghantam lantai tepat di sela 2 bloker Vargas. Supporter Manisa meledak. Mega menatap Vargas, kali ini dengan senyum menantang. Set kedua direbut Manisa 27-25. Kedudukan imbang 1-1. Set ketiga, duel api vs besi. Inilah yang ditunggu semua orang, rally-rally panjang antara Mega dan Vargas. Vargas spike, Mega block. Mega smash, Vargas defense. Suasana stadion jadi seperti arena gladiator. Ada satu momen epik. Vargas menghantam bola sekeras mungkin, tapi Mega meloncat, blok sempurna. Bola mental ke bawah, poin untuk Manisa. Mega berteriak lantang, dan wajah Vargas untuk pertama kalinya terlihat tegang. Namun Vargas bukan pemain biasa. Ia membalas dengan spike 112 km per jam, tak terjangkau siapapun. Set ketiga direbut Fenerbahce 25-22. Set keempat, jiwa yang membara. Mega mulai kelelahan, kakinya berdenyut sakit. Tapi setiap kali ia hendak menyerah, ia teringat wajah supporter yang bersorak, rekan setim yang percaya, dan jutaan rakyat Indonesia yang menonton dari layar kaca. "Tidak, aku harus berdiri." Mega kemudian bermain dengan hati. Spike keras, blok tajam, bahkan servis ia lepaskan. Ia mencatat 10 poin hanya di set keempat, membuat skor kembali imbang. Manisa menang 26-24.
Kedudukan jadi 2-2. Set penentuan, mahkota pertempuran. Tie break set kelima. Kedua tim sudah kehabisan energi, tapi Mega dan Vargas masih berdiri. Skor imbang 13-13. Gamze memberi bola ke Mega. Ia melompat, menghantam bola sekuat tenaga. Poin, 14-13 untuk Manisa. Namun Vargas membalas dengan spike kilat. 14-14. Arena mendidih. Semua berdiri, menanti siapa yang jadi pemenang. Pada rally terakhir, Mega dan Vargas sama-sama meloncat. Vargas spike keras, Mega blok dengan seluruh sisa tenaganya. Bola mental keluar, poin untuk Fenerbahce. Skor akhir 16-14. Fenerbahce menang 3-2. Vargas mengepalkan tangan, sementara Mega terduduk, menahan sakit dan kecewa. Respek yang lahir, saat Mega menunduk, tiba-tiba Vargas mendekat. Ia mengulurkan tangan, membantu Mega berdiri. Kau luar biasa, kita akan bertemu lagi, kata Vargas dengan bahasa Inggris yang tegas. Mega menatapnya, lalu mengangguk. Ya, kita baru saja memulai. Meski kalah, Mega keluar dari arena dengan kepala tegak. Malam itu, dunia voli tahu, Vargas menemukan lawan sejati bernama Megawati Hangestri. Mega jadi ikon Turki, meski kalah tipis 2-3 dari Fenerbahce, nama Megawati Hangestri justru melambung semakin tinggi. Pertandingan itu menjadi trending di berbagai media sosial Turki, Indonesia, bahkan dunia. Tagar-tagar Megas Vargas menduduki puncak trending Twitter. Cuplikan blog Megawati terhadap spike Vargas ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Media dan sorotan publik, koran-koran olahraga Turki menulis headline besar. Megawati, sang petir dari timur, Vargas tak lagi sendirian. Duel abad ini, Mega Hangestri tunjukkan jiwa petarung. Indonesia bangkitkan ratu baru di Liga Turki. Wartawan berbondong-bondong datang ke latihan Manisa. Setiap kali Mega melangkah keluar dari bus tim, kamera langsung menyorot. Seorang reporter bertanya, Mega, bagaimana rasanya menghadapi Vargas? Mega hanya tersenyum tipis dan menjawab, dia pemain hebat, tapi saya datang ke sini bukan untuk jadi penggemarnya. Saya datang untuk mengalahkannya. Kalimat itu meledak jadi kutipan viral di seluruh media. Ikon baru di mata fans. Anak-anak sekolah di Manisa mulai memakai jersey dengan nama Mega 17. Beberapa klub voli junior bahkan menirukan gaya spike-nya, yang mereka sebut petir Nusantara. Di pasar-pasar kota Manisa, pedagang mulai menjual poster bergambar Megawati. Fans Turki menjulukinya, Simsek Kralisesi, Ratu Petir. Mega Yildirim, Mega Sang Kilat. Mega yang awalnya pendiam mulai kewalahan. Suatu malam ia keluar untuk makan di sebuah restoran kecil, tapi langsung dikerubungi fans yang meminta foto. Ia hanya bisa tersenyum, meski dalam hati masih bingung menghadapi popularitas mendadak ini. Konflik batin, namun popularitas juga membawa beban. Mega sering terbangun di tengah malam, teringat duel melawan Vargas. Setiap kali mengingat poin terakhir, dadanya terasa sesak. Apakah aku benar-benar bisa mengalahkannya suatu hari nanti? Gumamnya lirih, kakinya masih nyeri, tapi ia memaksa terus berlatih. Sanyer kadang marah melihatnya berkeras. Mega, jangan jadi bodoh. Kau bukan mesin, kau manusia. Kalau rusak, kau tak bisa diperbaiki begitu saja. Tapi Mega hanya menjawab singkat. Kalau aku berhenti, siapa yang akan membawa Manisa melawan raksasa? Simbol harapan. Di balik semua tekanan, Mega mulai menyadari sesuatu, dirinya bukan lagi sekadar pemain asing di Turki. Ia sudah jadi ikon perlawanan klub kecil melawan raksasa kaya raya. Ketika Manisa kembali bermain melawan tim papan tengah, arena penuh. Penonton bukan hanya dari Manisa, tapi juga orang-orang Turki yang penasaran ingin melihat Mega petir dengan mata kepala sendiri. Dan setiap kali ia melompat untuk spike, stadion bergemuruh, entah lawan atau kawan. Mega sudah jadi magnet. Bayangan rematch. Di koridor stadion, Mega sempat bertemu Vargas lagi. Mereka tak bicara banyak, hanya saling tatap. Tapi tatapan itu seperti janji tak terucapkan, akan ada pertemuan berikutnya. Dan semua orang tahu rematch itu akan jadi laga paling ditunggu di musim ini. Jalan menuju Final Four. Setelah duel epik melawan Vargas, sorotan publik tak pernah berhenti. Namun bagi Megawati dan Manisa BBSK, liga belum selesai. Mereka masih berada di posisi peringkat 5 klasemen sementara, di bawah klub-klub raksasa Fenerbahce,
Fakif Bank, Galatasaray, dan Eza Chibasi. Untuk bisa lolos ke Final Four, mereka harus menembus posisi 4 besar. Itu berarti tak boleh banyak kalah lagi. Pertandingan berat, jadwal liga semakin padat. Dalam 3 minggu, Manisa harus melawan 3 tim berbahaya berturut-turut. Melawan Aidin BBSK pertandingan tandang dengan supporter fanatik. Melawan PTT Sport, tim muda dengan stamina luar biasa. Melawan Cukurova Sport lawan langsung perebutan posisi 4 besar. Mega tahu, inilah fase penentu. Kekuatan tim, Mega duduk bersama rekan setim di ruang taktik. Kapten tim, Neslihan, berkata dengan suara bergetar. Kita semua tahu tanpa Mega, tim ini tidak akan sampai sejauh ini. Tapi ingat, kita bukan penonton. Kita semua harus berjuang. Kata-kata itu membuat Mega terdiam. Ia sadar terlalu banyak beban ditaruh di pundaknya. Malam itu, ia berjanji dalam hati, aku akan mengangkat tim ini, bukan hanya diriku sendiri. Laga vs Aidin BBSK, panggung keberanian. Arena Aidin penuh sesak, teriakan supporter bergema. Set pertama, Manisa tertekan. Aidin unggul 22-18. Mega lalu mengambil alih. Dengan blok kill dan spike keras, ia memimpin comeback dramatis hingga menang 26-24. Pada set ketiga, Gamze Setter mengubah strategi. Ia mulai membagi bola lebih merata, membuat lawan bingung. Mega tidak lagi menyerang sendirian, wing speaker dan middle blocker ikut mencetak poin. Hasilnya, Manisa menang 3-1. Itu kemenangan penting pertama. Laga vs PTT Sport, pertarungan stamina. PTT Sport terkenal dengan pemain muda yang cepat dan lincah. Manisa sempat tertinggal 2 set. Mega terlihat lelah, kakinya kembali terasa sakit. Pelatih Sanyer hampir menariknya keluar, tapi Mega menatapnya dan berkata, "Coach, beri aku 1 set lagi." Set ketiga, Mega tampil seperti kesurupan. Ia mencetak 12 poin dalam 1 set. Set keempat Manisa menang lagi. Dan di tiebreak, Mega menutup laga dengan servis es. Skor akhir, 3-2 untuk Manisa. Mereka bertahan di jalur Final Four. Laga vs Cukurova, pertarungan penentuan. Inilah pertandingan yang menentukan. Jika Manisa kalah, peluang Final Four hampir tertutup. Arena di kota Adana penuh, atmosfer tegang. Kedua tim bertarung habis-habisan. Mega mencetak poin, tapi lawan juga tak mau kalah. Skor imbang 2-2, masuk set kelima. Kedudukan 14-14. Penonton berdiri. Gamze mengangkat bola tinggi ke arah Mega. Mega melompat, tubuhnya bergetar menahan sakit, tapi ia menghantam bola sekuat tenaga. Boom, bola jatuh tepat di garis. Poin untuk Manisa, 15-14. Rally berikutnya, Cukurova menyerang, tapi Mega melakukan blok sempurna. Bola jatuh, pertandingan berakhir. Manisa menang 3-2. Manisa masuk 4 besar. Kemenangan itu membuat Manisa naik ke peringkat 4. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, klub kecil itu berada di jalur Final Four. Suporter Manisa menangis haru. Para pemain berpelukan di lapangan. Mega menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh. Sanyer menghampirinya dan berkata, "Kau bukan hanya bintang, Mega. Kau adalah jiwa tim ini. Lihatlah, kau sudah membuat sejarah." Bayangan besar, namun perjalanan belum selesai. Di babak semifinal, mereka akan menghadapi Fakif Bank, juara bertahan dengan pemain kelas dunia. Dan Mega tahu, inilah ujian terberat sepanjang kariernya.